Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roza Tulusna dengan NIM 1902649, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maliku Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu komunikasi dalam kelompok di organisasi. Yang pertama, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 individu atau lebih guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Yang kedua, klarifikasi komunikasi kelompok. Ada 2. Yang pertama, kelompok kecil atau microgroup merupakan kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal, atau dalam komunikasi kelompok, komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi kelompok, seperti yang terjadi pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok besar atau macrogroup merupakan sekumpulan orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi atau kontak pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan karena terlalu banyaknya orang yang berkumpul, seperti halnya yang terjadi pada acara tabligh akbar, kampanye, dan lain-lain. Yang ketiga, proses komunikasi. Ada 2. Yang pertama, Shadle dan Crowell merinci proses komunikasi melalui kejadian-kejadian umpan balik atau feedback event. Yang kedua, proses komunikasi juga ditandai melalui siapa yang paling banyak bicara dalam suatu kelompok atau siapa yang paling banyak menerima pesan. Yang keempat, bentuk komunikasi kelompok. Ada 2. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, preskriptif. Deskriptif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kelompok tugas melewati 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Yang kedua, kelompok pertemuan bermanfaat untuk pengembangan diri. Yang ketiga, kelompok penyadar digunakan untuk menimbulkan kesadaran pada anggota kelompoknya. Sedangkan preskriptif, yaitu bentuk komunikasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan membantu pertumbuhan kepribadian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi organisasi adalah aturan hubungan vertikal dan horizontal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adler dan George Rodman. Yang pertama, downward communication adalah komunikasi yang dilakukan pimpinan dengan mengirimkan pesan kepada bawahannya. Yang kedua, upward communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan atau pimpinan. Yang ketiga, horizontal communication adalah komunikasi yang dilakukan di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Yang kelima, fungsi komunikasi kelompok di dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi menyampaikan informasi dan pengetahuan dari orang yang satu kepada orang yang lain sehingga dapat terjadi tindakan kerjasama. Yang kedua, komunikasi membantu mendorong dan mengarahkan orang-orang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, komunikasi membantu membentuk sikap dan menanamkan kepercayaan untuk mengajak, meyakinkan, dan mempengaruhi perilaku. Yang keenam, manfaat penerapan komunikasi yang baik di dalam organisasi. Yang pertama, timbulnya kemahiran dalam pelaksanaan pekerjaan karena keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan menjadi tersedia dan menjadi jelas hal-hal yang diharapkan dari suatu tanggung jawab. Efek kemahiran kerja itu diperoleh karena komunikasi merupakan input yang mendorong cara berpikir yang kreatif. Yang kedua,
timbulnya dorongan kerja melalui komunikasi. Maka rasa ingin tahu yang tidak tersalurkan dapat mengurangi semangat kerja. Dengan komunikasi dapat diketahui kebutuhan personil dalam melaksanakan tugasnya, juga dapat mendorong antusiasnya. Yang ketiga, komunikasi merupakan alat yang utama bagi para personil untuk bekerja sama. Komunikasi membantu menyatakan organisasi dengan memungkinkan para personil mempengaruhi serta meniru satu dengan yang lainnya. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.